Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam hati banyak orang, namun jarang benar-benar diberi ruang untuk dipahami secara batin. Mengapa hidup terasa mengulang cerita lama? Bentuknya berbeda, waktunya berganti, orang-orangnya berubah, tetapi rasa beratnya serupa. Seakan langkah sudah dijauhkan, namun akhirnya kembali ke pola yang sama. Sebagian orang menyebutnya nasib, sebagian lagi menyebutnya garis hidup. Ada pula yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Padahal, dalam pandangan batin dan ajaran para sufi, yang sering mengikat manusia bukanlah takdir, melainkan pola yang berjalan tanpa disadari. Pola ini tidak selalu tampak sebagai masalah besar. Ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, cara menghadapi uang, cara menyimpan marah, cara menanggapi kegagalan, dan cara memandang diri sendiri. Pola inilah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai kesengajaan, melainkan sebagai kebiasaan jiwa. Orang tua tidak mewariskan penderitaan, mereka mewariskan cara bertahan hidup, sesuai luka dan pengalaman yang pernah dialami. Jika hidup dijalani dalam ketakutan, anak belajar takut. Jika hidup dijalani dengan keras, anak belajar mengeras. Jika hidup dijalani dalam rasa kurang, anak belajar merasa tidak pernah cukup. Semua ini terserap perlahan, tanpa disadari, seperti udara yang dihirup setiap hari. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira yang sedang dialami adalah takdir yang harus diterima. Padahal, yang sedang bekerja adalah pola batin lama yang belum pernah disadari apalagi diputus. Bukan memuliakan luka, melainkan menunjukkan bahwa kesadaran lahir justru dari titik yang terasa sakit. Saat hidup terasa berat, seringkali bukan karena Allah sedang menjauh, tetapi karena jiwa sedang diajak melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kesadaran inilah cahaya pertama. Kesadaran bahwa yang turun-temurun itu bukan nasib, melainkan pola reaksi jiwa. Dan sesuatu yang berupa pola, pada dasarnya bisa diubah. Tanpa kesadaran, pola akan terus mengulang. Dengan kesadaran, pola mulai retak. Inilah hukum batin yang jarang dijelaskan secara sederhana, padahal sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran para sufi, manusia lahir dalam keadaan fitrah, namun fitrah itu perlahan tertutup oleh kebiasaan, ketakutan, dan luka yang tidak selesai. Rumi menyebutnya sebagai tirai, bukan dosa, bukan kutukan, melainkan penutup pandangan. Sesuatu yang menutupi cahaya, bukan memadamkannya. Karena itulah, jalan keluar tidak dimulai dengan melawan masa lalu, tidak dimulai dengan menyalahkan orang tua, tidak pula dimulai dengan mencari siapa yang paling salah. Semua itu justru memperkuat ikatan lama. Para sufi mengajarkan adab sebelum perubahan. Selama hati masih sibuk menunjuk keluar, selama itu pula jiwa belum benar-benar kembali ke dalam. Menyalahkan masa lalu membuat pola tetap hidup, karena energi lama masih diberi perhatian. Yang lebih dalam dan lebih membebaskan adalah sikap batin. Tidak menyalahkan, namun memilih tidak meneruskan. Di titik inilah kendali berpindah, bukan melawan sejarah tetapi melampauinya. Allah tidak membebani manusia dengan masa lalu. Yang diminta hanyalah kesadaran hari ini, karena yang mengubah arah hidup bukan kejadian besar, melainkan cara jiwa merespons kejadian kecil yang berulang. Ekonomi boleh sulit, hubungan boleh bermasalah, manusia boleh dihina atau diremehkan. Namun dalam tasawuf, kejadian disebut qadar, sedangkan reaksi batin disebut hal. Yang mengikat bukan qadar, melainkan hal. Dua orang bisa berada dalam ujian yang sama. Yang satu tenggelam, yang lain bertumbuh. Perbedaannya bukan pada takdir, melainkan pada keadaan batin saat menghadapi takdir. Disinilah pola lama bekerja. Ia muncul sebagai reaksi otomatis. Marah tanpa sadar, menyerah tanpa mencoba, atau menyalahkan diri tanpa memberi ruang belajar. Semua ini terasa alami, padahal hanyalah kebiasaan jiwa yang diwariskan. Maka pembahasan ini tidak bertujuan menghakimi siapapun, bukan pula mengajarkan kesempurnaan. Pembahasan ini adalah undangan lembut untuk melihat ke dalam, menyadari pola lama, dan perlahan menggantinya dengan kesadaran yang lebih jernih. Karena satu hal perlu diingat, Allah tidak mengulang kesalahan manusia. Manusialah yang sering mengulang pola yang sama tanpa sadar. Dan ketika satu kesadaran lahir, disitulah sebuah cerita panjang mulai berhenti. Dalam pandangan para sufi, ada satu hal penting yang sering luput dipahami oleh banyak orang. Yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya bukanlah takdir, melainkan nafs dan kebiasaan jiwa.
Takdir datang dari Allah. Ia bersifat rahasia, luas dan tidak selalu dapat dipahami oleh akal. Sedangkan nafs adalah lapisan jiwa yang dibentuk oleh pengalaman, rasa takut, luka dan cara bertahan hidup. Dan nafs inilah yang paling mudah diwariskan. Sejak kecil manusia belajar bukan terutama dari nasihat, melainkan dari suasana batin yang dirasakan setiap hari. Nada bicara, ekspresi wajah, cara menghadapi masalah, cara menyikapi kekurangan, semuanya direkam oleh jiwa. Bahkan sebelum akal mampu memahami maknanya. Jika rumah dipenuhi kecemasan, jiwa belajar waspada. Jika rumah dipenuhi kemarahan, jiwa belajar tegang. Jika hidup dijalani dalam rasa kurang, jiwa belajar takut kehilangan. Tidak ada niat buruk di sana. Hanya ada jiwa yang sedang berusaha bertahan. Rumi tidak menyebut ini sebagai kesalahan. Ia menyebutnya sebagai keadaan jiwa yang tertutup oleh kebiasaan. Dalam salah satu maknanya, Rumi berkata bahwa manusia sering mengira sedang melihat dunia, padahal yang dilihat adalah bayangan dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang disebut nafs, bukan sesuatu yang jahat, melainkan sesuatu yang belum disadari. Ketika nafs bekerja tanpa disadari, ia terasa seperti nasib. Ia terasa seperti memang begini hidupnya, padahal yang terjadi hanyalah pola batin yang terus berulang. Para sufi menjelaskan bahwa nafs memiliki kecenderungan mengulang. Ia mencari yang familiar meski menyakitkan. Ia memilih yang dikenal meski membatasi. Karena bagi nafs, yang paling penting bukan kebahagiaan, melainkan rasa aman. Itulah sebabnya banyak orang tanpa sadar mengulang pola yang sama dengan orang tuanya, meski dalam bentuk yang berbeda. Masalahnya bukan pada kejadian, melainkan pada cara jiwa bereaksi terhadap kejadian. Jika dulu kekurangan disikapi dengan ketakutan, maka hari ini rezeki sering disikapi dengan cemas. Jika dulu konflik disikapi dengan amarah atau diam, maka hari ini hubungan sering terasa kaku atau meledak-ledak. Semua itu bukan karena takdir meniru masa lalu, melainkan karena nafs belum pernah diberi cahaya kesadaran. Dalam tasawuf, ada perbedaan yang sangat halus, namun menentukan. Takdir mengatur kejadian, sedangkan nafs mengatur reaksi. Yang membuat hidup terasa berat bukan selalu kejadian, melainkan reaksi yang sama terhadap kejadian yang terus berubah bentuk. Rumi mengingatkan dengan bahasa yang dalam namun lembut. Kemarin engkau adalah tanah, hari ini engkau adalah tanaman. Jika engkau masih mengira dirimu tanah, bagaimana mungkin engkau tumbuh? Maknanya jelas, selama seseorang mengira pola lama adalah jati diri, selama itu pula pertumbuhan terhambat. Kesadaran bahwa yang diwariskan adalah nafs, bukan takdir, adalah titik awal pembebasan batin. Karena sesuatu yang berasal dari kebiasaan bisa dilatih ulang, dan sesuatu yang bisa dilatih bisa diubah dengan izin Allah. Para sufi tidak meminta manusia memusuhi nafs. Yang diminta hanyalah mengenalnya, sebab nafs yang dikenali kehilangan kuasa untuk mengendalikan, sedangkan nafs yang tidak dikenali akan terus mengulang cerita lama. Disinilah banyak orang keliru. Mereka sibuk melawan hidup, padahal yang perlu disadari adalah pola batin di dalam hidup. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, perlahan muncul jarak antara jiwa dan kebiasaannya. Dan di dalam jarak itulah Allah memberi ruang untuk perubahan. Di sini bukan untuk menghakimi masa lalu, bukan pula untuk mencari siapa yang salah. Ini adalah undangan untuk memahami bahwa hidup tidak sedang menghukum, melainkan sedang memperlihatkan pola yang siap dilepas. Karena yang diwariskan bukanlah nasib, melainkan kebiasaan jiwa. Dan kebiasaan jiwa selalu menunggu saat untuk disadari. Dalam perjalanan batin, para sufi selalu meletakkan satu hal sebelum pengetahuan dan perubahan. Adab. Bukan karena adab lebih indah dari ilmu, tetapi karena ilmu tidak akan bekerja tanpa adab. Banyak orang sudah menyadari pola lama dalam hidupnya, sudah memahami bahwa ada kebiasaan jiwa yang diwariskan, namun perubahan terasa mandek. Bukan karena kurang pengetahuan, melainkan karena hati masih menyimpan penolakan terhadap masa lalu. Di titik inilah menyalahkan orang tua sering muncul tanpa disadari. Bukan selalu dalam kata-kata, tetapi dalam bentuk rasa kecewa, marah yang dipendam, atau keyakinan bahwa hidup akan lebih baik jika masa kecil berbeda. Para sufi melihat sikap ini dengan sangat halus. Menyalahkan bukan dianggap dosa besar, namun dipahami sebagai tanda bahwa jiwa masih terikat, selama hati masih menunjuk keluar.
Selama itu pula kendali belum benar-benar kembali ke dalam. Rumi pernah mengingatkan dengan makna yang dalam. Mengapa engkau sibuk melihat jendela orang lain, sementara rumahmu sendiri belum kau masuki? Menyalahkan orang tua, dalam pandangan batin, adalah cara jiwa mempertahankan cerita lama. Energi yang seharusnya dipakai untuk tumbuh, habis untuk menuntut sesuatu yang tidak bisa diubah. Perlu dipahami satu hal penting. Tidak semua orang tua sadar, mereka pun anak dari pola sebelumnya. Mereka bertindak dari luka yang belum sempat diberi cahaya. Bukan karena ingin melukai, tetapi karena tidak tahu cara lain untuk bertahan. Dalam tasawuf, hal ini dipandang sebagai rantai nafs, bukan untuk dibenci, melainkan untuk dihentikan dengan kesadaran. Tidak menyalahkan bukan berarti membenarkan semua yang terjadi. Tidak menyalahkan bukan berarti menutup mata terhadap luka. Tidak menyalahkan adalah memindahkan pusat kendali dari masa lalu ke saat ini. Para sufi mengajarkan satu sikap batin yang sangat kuat, menerima kenyataan tanpa membiarkan diri terikat olehnya. Disinilah adab bekerja. Rumi menyampaikan makna ini dengan sederhana. Selama engkau menuduh, engkau belum bebas. Menyalahkan orang tua membuat jiwa tetap berada di posisi anak yang menunggu keadilan. Sedangkan adab mengangkat jiwa ke posisi dewasa, yang memilih jalan hidupnya sendiri. Ketika hati berhenti menyalahkan, terjadi perubahan yang sangat halus namun menentukan. Nafs kehilangan alasan untuk mengulang cerita lama. Energi yang tadinya terikat pada kemarahan, perlahan kembali ke dalam diri. Di titik ini, kalimat batin mulai berubah. Bukan lagi seandainya dulu berbeda, melainkan hari ini bisa dipilih dengan cara yang berbeda. Inilah yang dimaksud para sufi dengan adab sebelum ilmu. Tanpa adab, ilmu hanya menjadi alat untuk membenarkan luka. Dengan adab, ilmu menjadi cahaya yang membebaskan. Allah tidak menuntut manusia memperbaiki masa lalu. Yang diminta hanyalah tidak meneruskan luka yang sama. Dan itu hanya mungkin dilakukan ketika hati sudah tidak sibuk menuntut siapapun. Ini bukan ajakan untuk melupakan, bukan pula ajakan untuk memaafkan secara paksa. Ini adalah undangan lembut untuk berhenti memikul beban yang bukan lagi milik hari ini. Ketika adab ditegakkan, barulah ilmu bisa bekerja. Dan ketika ilmu bekerja, pola lama mulai kehilangan tempatnya. Dalam ajaran para sufi, ada satu pembedaan halus namun sangat menentukan arah hidup, yaitu antara qadar dan hal. Qadar adalah kejadian yang Allah tetapkan. Ia hadir di luar kuasa manusia. Kapan ujian datang kepada siapa? Dan dalam bentuk apa? Semuanya berada dalam wilayah ketetapan Allah. Sedangkan hal adalah keadaan batin saat menghadapi ketetapan itu. Ia berupa rasa, sikap, dan cara jiwa merespons. Dan disinilah ruang ikhtiar manusia berada. Banyak orang mengira hidupnya berat karena qadar yang tidak adil. Padahal seringkali yang membuat berat adalah hal yang sama, yang terus digunakan untuk menghadapi berbagai kejadian berbeda. Ujian boleh berganti rupa, tetapi jika keadaan batin tidak berubah, rasa yang muncul akan selalu serupa. Rumi mengungkapkannya dengan perumpamaan yang dalam. Hujan yang sama menumbuhkan bunga dan juga menumbuhkan duri. Hujan adalah qadar. Apa yang tumbuh adalah cerminan keadaan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangat mudah dikenali. Kekurangan bisa dihadapi dengan panik atau dengan kesabaran. Kritik bisa disikapi dengan kemarahan atau dengan pembelajaran. Kegagalan bisa melahirkan putus asa atau justru keteguhan. Semua kejadian itu berada di luar kendali, namun hal yang menyertainya bisa dilatih. Para sufi menegaskan bahwa memutus pola lama bukan berarti mengubah jalan hidup secara drastis. Yang diubah adalah keadaan batin saat berjalan di jalan yang sama. Selama hal masih dikendalikan oleh nafs yang lama, kejadian apapun akan terasa seperti pengulangan cerita lama. Tetapi ketika hal berubah, kejadian yang sama tidak lagi mengikat. Rumi pernah berkata dengan makna yang lembut, "Jangan sibuk memindahkan batu di jalan, perkuat kakimu." Mengubah hal bukan berarti menolak emosi, bukan pula memaksa diri untuk selalu tenang. Mengubah hal berarti menyadari emosi tanpa dikuasai olehnya. Saat marah muncul, ia disadari. Saat takut datang, ia dikenali. Saat sedih hadir, ia diterima. Namun jiwa tidak langsung bergerak mengikuti dorongan pertama. Disinilah jeda kecil menjadi sangat berharga. Jeda antara dorongan dan respons. Dalam jeda itulah hal mulai berubah. Para sufi menyebutnya sebagai mujahadah, usaha batin untuk tidak langsung menuruti kebiasaan lama. Awalnya terasa berat karena nafs terbiasa memimpin. Ketika kepemimpinan itu digeser, nafs merasa terancam. Namun berat bukan tanda kesalahan.
Berat adalah tanda bahwa latihan sedang berlangsung. Ketika hal berubah, hidup terasa seperti membuka halaman baru, meski cerita luarnya belum sepenuhnya berganti. Allah tidak meminta manusia mengendalikan takdir. Yang diminta hanyalah menghadirkan hati yang berbeda di dalam takdir yang sedang dijalani. Dan ketika keadaan batin berubah, pola lama mulai kehilangan pijakan, bukan karena dilawan, melainkan karena tidak lagi diberi respons yang sama. Dan di sini mengajak untuk memahami bahwa perubahan besar sering lahir dari pergeseran yang sangat halus, bukan pada kejadian, melainkan pada keadaan batin yang menyertainya. Dalam ajaran para sufi, perubahan batin tidak lahir dari ledakan besar, melainkan dari latihan kecil yang dilakukan dengan sadar dan berulang. Latihan inilah yang disebut riyadhah. Riyadhah bukan tentang menjauh dari dunia, bukan pula tentang ritual berat yang hanya mampu dilakukan segelintir orang. Riyadhah adalah melatih jiwa di tengah kehidupan sehari-hari. Saat emosi muncul, saat godaan datang, saat kebiasaan lama ingin kembali memimpin, banyak orang mengira perubahan hidup harus dimulai dengan keputusan besar. Padahal para sufi justru mengajarkan sebaliknya. Perubahan besar sering gagal karena jiwa belum siap menampungnya. Sedangkan keputusan kecil, jika konsisten, perlahan membentuk keadaan batin yang baru. Rumi menyampaikan makna ini dengan sangat indah. Sedikit demi sedikit, air mengikis batu yang paling keras. Batu itu adalah kebiasaan lama. Air itu adalah kesadaran yang diulang setiap hari. Riyadhah paling nyata justru muncul saat dorongan lama muncul. Saat marah ingin meledak, saat takut ingin menguasai, saat ingin bereaksi seperti biasa. Disitulah latihan dimulai. Latihannya bukan menekan emosi, bukan pula berpura-pura tenang. Latihannya adalah menunda respons. Beberapa detik menahan diri, beberapa tarikan napas, beberapa saat untuk menyadari bahwa yang muncul adalah dorongan lama, bukan perintah yang harus ditaati. Para sufi memahami bahwa nafs hidup dari kebiasaan. Selama kebiasaan itu diikuti, nafs akan merasa berkuasa. Namun ketika satu kebiasaan kecil dihentikan, nafs mulai kehilangan pijakan. Orang tua mungkin menghadapi konflik dengan suara keras. Riyadhah di sini adalah memilih suara yang lebih tenang. Lingkungan mungkin terbiasa mengeluh. Riyadhah di sini adalah memilih diam atau berbicara seperlunya. Keluarga mungkin terbiasa boros atau takut kekurangan. Riyadhah di sini adalah memilih cukup dan berhati-hati. Tidak ada yang heroik dari latihan ini. Tidak ada yang terlihat oleh orang lain. Namun di sisi Allah, latihan seperti inilah yang paling nyata mengubah jiwa. Awalnya riyadhah terasa berat, karena jiwa lama merasa sedang kehilangan wilayah kekuasaannya. Rasa tidak nyaman, gelisah, bahkan rasa bersalah bisa muncul. Semua itu adalah tanda bahwa kebiasaan lama sedang dilepas. Para sufi tidak memandang berat sebagai musuh. Berat adalah isyarat bahwa latihan menyentuh akar. Rumi mengingatkan, jika jalan terasa berat, mungkin engkau sedang berjalan naik. Banyak orang berhenti di titik ini, bukan karena tidak mampu, melainkan karena mengira rasa berat berarti salah jalan. Padahal justru disitulah jalan sedang bekerja. Riyadhah juga mengajarkan kesabaran terhadap proses. Tidak semua hasil terlihat cepat, tidak semua perubahan terasa langsung. Namun jiwa mencatat setiap keputusan kecil yang diambil dengan sadar. Hari ini menahan satu reaksi, besok menahan satu kebiasaan, lusa memilih satu sikap yang berbeda. Semua itu menumpuk menjadi keadaan batin yang baru. Dalam tasawuf, perubahan sejati tidak gaduh. Ia sunyi, perlahan dan dalam. Seringkali orang lain belum melihat apa-apa, namun jiwa sudah tidak lagi sama. Allah tidak meminta kesempurnaan. Yang diminta adalah kesungguhan dalam latihan kecil, karena Allah Maha mengetahui bahwa jiwa manusia berubah melalui kebiasaan, bukan melalui niat besar semata. Ketika riyadhah dilakukan terus-menerus, pola lama mulai melemah dengan sendirinya. Bukan karena dimusuhi, tetapi karena tidak lagi diberi makanan. Di titik ini, hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena ujian berhenti datang, melainkan karena jiwa tidak lagi bereaksi sama. Di sini mengajak untuk melihat bahwa memutus pola lama tidak membutuhkan keajaiban. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kecil yang setia diulang. Karena satu keputusan sederhana yang diambil hari ini, jika dijaga dengan adab dan kesabaran, bisa menjadi awal berakhirnya satu pola yang telah berjalan puluhan tahun. Dan disitulah riyadhah menemukan maknanya, latihan sunyi yang diam-diam membebaskan. Dalam ajaran para sufi, zikir tidak selalu berupa lafaz yang terdengar oleh telinga. Ada zikir yang lebih sunyi,
lebih halus, namun pengaruhnya jauh lebih dalam. Zikir itu adalah bahasa batin yang terus berulang di dalam jiwa. Setiap manusia memiliki kalimat yang sering diucapkan dalam hati. Kalimat ini jarang disadari, namun ia hadir hampir di setiap keadaan. Saat gagal, saat takut, saat berharap, bahasa batin itulah yang pertama kali berbicara. Para sufi memahami bahwa apa yang paling sering diulang dalam batin, itulah yang membentuk arah hidup. Jika bahasa batin dipenuhi kalimat seperti, "Memang hidup selalu berat, orang seperti ini tidak mungkin lebih, rezeki selalu terasa kurang," maka kalimat-kalimat itu bekerja seperti zikir, namun zikir yang tidak disadari. Rumi mengingatkan dengan makna yang sangat dalam. Hati adalah cermin. Apa yang terus kau ucapkan di hadapannya, itulah yang akan ia pantulkan. Bahasa batin bukan sekadar pikiran, ia adalah sikap jiwa terhadap kehidupan. Dan sikap jiwa inilah yang diwariskan secara turun-temurun melalui kebiasaan, bukan melalui kata-kata. Jika sejak kecil jiwa mendengar keluhan, bahasa batin belajar mengeluh. Jika sejak kecil jiwa hidup dalam rasa takut, bahasa batin belajar waspada berlebihan. Jika sejak kecil jiwa jarang diberi ruang percaya, bahasa batin belajar meragukan diri. Semua ini terjadi tanpa niat buruk. Namun dampaknya sangat panjang. Para sufi tidak mengajarkan untuk melawan bahasa batin dengan paksaan, tidak pula menggantinya dengan kalimat indah yang tidak dirasakan. Yang diajarkan adalah menyadari bahasa batin, lalu melunakkannya. Perubahan dimulai bukan dengan afirmasi berlebihan, melainkan dengan kejujuran yang lembut. Kalimat batin seperti, "Aku generasi yang memutus pola," tidak selalu harus diucapkan keras, cukup dihadirkan sebagai niat sunyi. Kalimat seperti, "Aku sedang belajar," memberi ruang bagi jiwa untuk tumbuh tanpa tekanan. Kalimat seperti, "Aku tidak harus mengulang cerita lama," membuka pintu bagi kemungkinan baru tanpa memusuhi masa lalu. Dalam tasawuf ini disebut tasyihun niyah atau meluruskan niat batin, dan niat yang lurus akan melahirkan zikir yang lurus pula. Rumi berkata dengan bahasa yang tajam namun penuh kasih, "Apa yang kau ulang dalam hatimu, itulah yang sedang kau puja." Jika bahasa batin terus memuja ketakutan, ketakutan akan membesar. Jika bahasa batin terus memuja kekurangan, rasa kurang akan menetap. Namun ketika bahasa batin mulai menyebut nama Allah dalam makna, bukan hanya lafaz, jiwa perlahan menemukan sandarannya. Menyebut Allah di dalam batin berarti menghadirkan rasa bahwa hidup tidak sendirian, bahwa ujian bukan hukuman, bahwa proses tidak harus sempurna. Saat bahasa batin berubah, pola lama kehilangan akar terdalamnya, karena pola hidup bukan hanya dibentuk oleh tindakan, tetapi oleh kalimat sunyi yang terus diulang di dalam hati. Perubahan ini tidak selalu terasa dramatis, namun ia terasa menenangkan, seperti pulang ke rumah yang selama ini tidak disadari keberadaannya. Di sini kita diajak untuk mendengarkan, bukan menghakimi. Mendengar bahasa batin yang selama ini memimpin hidup, lalu perlahan menggantinya dengan zikir yang lebih jujur dan hidup. Karena ketika bahasa batin berubah, jiwa berhenti mengulang cerita lama. Dan ketika jiwa berhenti mengulang, hidup mulai menemukan arah yang baru. Dengan izin Allah, dalam perjalanan batin, ada satu fase yang hampir selalu muncul ketika pola lama mulai ditinggalkan. Fase itu tidak selalu menyenangkan. Ia hadir sebagai rasa berat, bingung, atau bahkan sepi. Dan seringkali disalahartikan sebagai kegagalan. Dalam pandangan para sufi, rasa sakit bukan selalu tanda kehancuran. Seringkali ia adalah tanda peralihan. Rumi mengungkapkannya dengan sangat jujur. "Mengapa engkau takut pada rasa sakit? Bukankah luka itu tempat cahaya masuk?" Ketika jiwa berhenti bereaksi dengan cara lama, nafs kehilangan pegangan. Dan setiap kehilangan pegangan selalu disertai rasa tidak nyaman. Banyak orang mundur di titik ini. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena mengira rasa sakit berarti salah jalan. Padahal justru di sanalah perubahan sedang terjadi. Dalam tasawuf ini disebut sebagai fana kecil. Bukan hilangnya diri, melainkan runtuhnya kebiasaan lama yang selama ini dianggap sebagai jati diri. Saat pola lama dilepas, muncul ruang kosong di dalam jiwa. Ruang ini sering terasa asing, namun disitulah Allah memberi tempat bagi keadaan batin yang baru. Jika hidup terasa lebih sunyi dari biasanya, bisa jadi karena keluhan lama mulai berkurang. Jika hidup terasa lebih sensitif, bisa jadi karena jiwa mulai jujur merasakan. Jika hidup terasa belum jelas arahnya, bisa jadi karena cerita lama telah berhenti
Namun cerita baru belum sepenuhnya ditulis. Para sufi tidak mengajarkan untuk lari dari fase ini. Mereka mengajarkan bersabar di dalamnya. Karena sabar di fase peralihan adalah bentuk kepercayaan paling halus kepada Allah. Tidak semua luka harus segera dipahami. Tidak semua rasa harus segera diberi makna. Sebagian hanya perlu dilewati dengan kesadaran dan adab. Dan di titik inilah, satu keputusan batin menjadi sangat penting. Bukan keputusan besar yang diumumkan ke dunia, melainkan keputusan sunyi di dalam hati, yaitu sebuah kesiapan bagi yang merasa tersentuh oleh pembahasan ini, bagi yang merasa hidupnya sering mengulang pola lama, bagi yang merasa lelah membawa beban yang bukan miliknya. Hadirkan satu kalimat sederhana sebagai niat batin. Silahkan tulis di dalam komentar, "Aku siap sembuh." Kalimat ini bukan janji kesempurnaan, bukan pula klaim bahwa luka telah hilang. Ia adalah pengakuan jujur bahwa jiwa tidak lagi ingin mengulang cara lama. Dalam tasawuf, kesiapan lebih penting daripada kecepatan, karena Allah membuka jalan sesuai dengan kesiapan hati. Mengucapkan "aku siap sembuh" berarti siap melihat pola lama tanpa menyangkal, siap berhenti menyalahkan, siap melatih respons baru, siap memperbaiki bahasa batin, dan siap melewati rasa sakit tanpa lari. Tidak semua orang sampai pada titik ini. Namun siapapun yang sampai sedang berdiri di ambang perubahan yang nyata. Sebagai penutup, perlu diingat satu hal penting yang selama ini disebut sebagai beban turun-temurun. Sejatinya bukanlah hukuman dari Allah. Ia hanyalah pola jiwa yang belum pernah disadari. Dan apa yang disadari dengan jujur, perlahan kehilangan kuasanya. Tidak ada kewajiban untuk menyembuhkan semua orang. Tidak ada tuntutan untuk mengubah masa lalu. Cukup menjadi tempat di mana pola lama berhenti. Karena satu jiwa yang sadar cukup untuk mengakhiri satu cerita panjang. Semoga Allah memberi kelembutan pada hati, kesabaran dalam proses, dan cahaya dalam setiap langkah perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.